Tata panggung ya. Tata panggung itu termasuk properti seperti ya setting tempat atau apa gitu. Kalau tata panggung itu tempat untuk dilaksanakannya teater. Kalau tata makeup, makeup itu berguna untuk membuat karakter atau pemerannya itu lebih mencerminkan karakter yang dimainkan tersebut. Nah, kalau apa lagi ya? Oh ya, tata cahaya. Tata cahaya itu berguna untuk membuat suasana itu menjadi lebih tegang atau lebih harmonis atau apapun itu, dan untuk meng-highlight ke apa pemeran tersebut gitu. Untuk tata kostum, kostum itu berguna untuk membuat pemeran itu lebih mencerminkan karakter yang dimainkan itu. Apa ya? Ah, naskah. Naskah dalam teater itu berguna untuk membuat dialog dan membuat alur cerita teater tersebut gitu. Apa ya? Ah, ini nih apa perbedaan teater modern dan juga teater tradisional. Teater tradisional itu seperti wayang atau apa acara-acara adat itu mungkin kurang lebih. Nah, kalau teater modern itu lebih seperti apa ya? Seperti itulah ya, cari aja di Google. Ketika bercanda-bercanda. Teater modern itu lebih mencakup isu-isu masyarakat gitu kan. Ya seperti itulah. Lagi contoh teater Indonesia itu ada apa ya? Ya, seperti wayang itulah lebih. Nah, selain di Indonesia, teater itu ada di luar negeri. Banyak sih. Seperti Jepang, Romawi, ya Yunani sana lah. Lagi teater. Nah, tujuan teater nih. Tujuan teater itu untuk pertunjukan. Ya nggak kurang lebih seperti itu. Lagi udah sih. Oh ya, teater itu ada komedi, ada musikal, komedi tragedi, apa lagi? Ada teater tari, macam-macam sih. Ya, unsur satu lagi tuh unsur teater tuh ada teater apa? Ada unsur musik. Musik itu bisa untuk mengiringi suasana yang ada di teater tersebut. Seperti untuk teater tari atau teater musikal bisa lagi anu. Nah, pemeran itu berguna untuk memainkan karakter yang ada di teater tersebut. Mungkin seperti itulah. Apa lagi? Udah sih, cukup. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Esa Prasyansa Wibowo. Saya duduk di kelas 10 di KPB, dan di sini saya akan membicarakan tentang seni budaya umum atau SBU, tentang seni teater. Kenapa seni teater? Karena seni teater itu kita tuh belajar bagaimana kita menjadi karakter yang berbeda dengan karakter yang asli. Misalnya karakter asli kita tuh apa ya? Karakter asli kita tuh kayak kita tuh pendiam, nggak banyak tingkah ya, nggak suka bergaul dengan orang lain. Nanti di teater itu kita belajar gimana caranya kita tuh menjadi orang yang nggak pendiam, banyak tingkahnya dan banyak berbicara, dan tentu banyak bergaul dengan orang lain. Dan
fungsi dari teater sendiri adalah untuk sarana hiburan, pendidikan, upacara dan lain-lain. Kenapa kenapa fungsi teater itu sebagai hiburan? Karena di teater itu banyak yang lucu-lucu, banyak yang aktornya itu bermain dengan sangat bagus, dan di balik itu di teater itu ada pesan-pesan di balik itu, jadi bisa mempendidikan dan lain. Dan teater itu ada dua macam, ada teater tradisional dan teater modern. Teater tradisional atau teater daerah itu biasanya improvisasi atau tidak menggunakan naskah, yang contohnya itu seperti wayang kulit, reog, dan lain-lain. Dan kalau teater modern itu dia bahannya itu dari kejadian sehari-hari atau yang ada di sekeliling. Dan teater modern itu terpaku harus menggunakan naskah di teater modern. Contohnya kayak film, sinetron, dan lain-lain. Dan kemudian apa lagi ya? Dan di teater itu banyak tugas yang berbeda-beda. Yang saya tahu itu satu, sutradara itu tugasnya satu melakukan casting atau untuk memilih aktor, dan yang tugas kedua dari sutradara itu mempelajari naskah yang akan dipentaskan atau yang akan didramakan di teater. Dan yang kedua ada olah vokal itu bagaimana caranya kita tuh penyebutan a i u e o nya itu jelas dan benar, ya gitu deh. Terus yang ketiga ada tata suara itu kayak kita tuh menata suara, bagaimana kita tuh mengambil suasana alam yang biasanya identik dengan hembusan angin, dan tata suara sendiri itu harus bagaimana caranya supaya penonton itu dapat mengimajinasikan teaternya itu nanti seperti di alam sungguhan gitu. Terus aktor itu ya, pemain yang akan main di teaternya itu ya sebesar polisi. Terus apa lagi ya? Tata suara udah. Tata cahaya. Jadi saat aktor itu memerankan perannya di teater itu biasanya nanti ada cahaya yang menyoroti si aktor saat si aktor itu beraksi atau berbicara gitu. Biasanya nanti cahayanya itu lighting betul pokoknya betul. Jadi nanti cahayanya itu pasti akan selalu di aktornya itu. Ya, sekian pembicaraan kita kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih nanggung tuh, tinggal 5 menit lagi. Selamat 1, 2, 3, 4 cut. Halo semua, kenalin, nama aku Jian Chavarani Cantika Putri. Kalian bisa panggil aku Jian atau singkatnya kalian bisa panggil aku J. Aku dari kelas 10 DKVB. Jadi di sini aku akan sedikit menerangkan tentang materi seni budaya. Nah, jadi seni budaya di Indonesia itu sangat-sangat beragam dan banyak banget seni budaya yang ada di Indonesia ini. Dan pastinya di SD, SMP sampai kuliah pun itu ada seni budaya, dan yang paling banyak kita temui itu pasti seni budaya yang ada di buku-buku pelajaran kan, kayak seni 2 dimensi, seni 3 dimensi, dan itu pun juga termasuk seni budaya tahu, yang ada di dalam kategori-kategori yang bisa seperti kayak
seni dalam tari, juga ada seni dalam musik, dan bahkan seni teater. Nah, kalian tahu nggak sih, teater di Indonesia itu udah ada sejak ribuan-ribuan tahun, dan itu pun ada seni teater modern dan ada juga seni teater tradisional atau biasa orang sebut itu dengan seni teater Nusantara. Jadi seni teater itu banyak banget peminatnya, bahkan untuk seorang-seorang artis dalam hal bidang seni budaya juga pasti sangat minat dengan teater. Nah, di teater itu banyak banget strukturnya. Itu seperti ada sutradara, ada kru panggung, ada ini penataan rias, ada penataan cahaya, ada aktor juga atau pemain, juga panggung, lalu eh, penataan aksesoris juga ada, terus berapa sih, 7 ya mas Yan? Itu masih banyak lagi, ini yang aku baru sebutin 7 tuh udah termasuk banyak sih. Itu sebenarnya udah termasuk banyak sih, itu masih banyak lagi struktur-struktur yang ada di teater. Nah, jadi tuh yang paling pentingin itu di dalam teater itu sutradara. Sutradara itu untuk memimpin sebuah kelompok atau anggotanya untuk pertunjukan teater yang akan ditampilkan, dan juga membantu seorang aktor untuk tampil di depan, juga untuk membantu naskah-naskah atau mengamati yang anggota-anggota yang akan bertugas di dalam pertunjukan itu. Dan jika tidak ada sutradara itu bakal berantakan banget strukturnya. Seperti ini, tidak tahu posisi aktor di mana, tidak tahu posisi kameramen yang akan merekam di mana, tidak tahu pencahayaan yang akan dilaksanakan tuh pas kapan-kapan yang gitu. Jadi saudara itu penting sih untuk memimpin, dan harusnya rasa tanggung jawab juga untuk memimpin seorang anggota-anggota yang akan dipimpin. Juga kalau aktor itu tugasnya untuk memerankan sebuah tokoh yang akan dia perankan. Kalau tata rias itu seperti make up, memake-upi aktor atau meriasi aktor dalam berdandan atau make up di wajahnya itu. Dan masih banyak lagi tugas struktur-struktur yang ada di dalam teater. Nah, panggung pertunjukan itu tidak harus panggung yang disediakan di tempat-tempat tertentu loh. Itu bisa juga seperti ruang-ruang, seperti di ruang kelas, di ruang-ruang aula, di ruang kamar, di ruang tamu, atau di ruang-ruang lainnya. Masih banyak lagi tempat-tempat untuk bisa menampilkan sebuah pertunjukan teater. Jika kita masih ada dalam ruang kelas, itu ruang kelas masih bisa dijadikan tempat pertunjukan untuk teater. Seperti ada seorang yang sedang memerankan di depan, dan ada seorang penonton yang lagi menonton di dalam ruangan itu. Juga ada seorang sutradara yang mengatur untuk membantu aktor itu dalam berperan. Itu juga sudah termasuk dalam pertunjukan loh. Tidak harus di depan umum atau banyak. Dan aktor juga tuh harus pede, berani, dan tidak boleh loyo-loyo juga. Dan harus bisa juga memerankan suara-suara seperti suara kakek, nenek gitu. Jadi harus terampil juga dari seorang aktor. Oke, mungkin itu sekian yang bisa aku sampaikan dalam materi seni budaya dan teater. Jika ada kesalahan dalam kata, aku mohon maaf. Mungkin segini dulu cukup. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kensi Abdilari Budiman, asal kesatuan 10 DKVB. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya belajar SBU atau Seni Budaya Umum di semester kedua ini.
Belajar SBU menurut saya sangat lumayan menarik, terutama untuk pembelajaran di semester 2 ini. Di semester 2 ini menuju materi teater. Teater sendiri adalah sebuah panggung pertunjukan yang seni teater sendiri adalah sebuah pertunjukan yang dilakukan di atas panggung, biasanya terdiri dari monolog, pantomim, dan kesenian lainnya. Dan seni teater sendiri memiliki arti yang begitu banyak, tertentu juga dalam seni dalam monolog. Nah, seni dalam panggung sendiri diisi oleh banyak benda seperti lampu, terus aktor, dan yang lainnya. Seni teater sendiri merujuk kepada gurunya sendiri yang mengajar. Yang mengajar sendiri sangat tampan, berani melakukan pertunjukan teater itu di dalam kelas. Nah, teater ini bisa ditunjukkan seperti ruangan yang bertujuan untuk menampilkan dan ditonton oleh perorangan. Dan teater sendiri memiliki banyak peminatnya, dan juga banyak yang mengidolakan dalam seni teater itu. Dan SBU sendiri banyak seni budaya umum dalam teater, banyak juga manfaatnya. Selain untuk pertunjukan dapat menghasilkan uang, meningkatkan percaya diri, terus lagi meningkatkan percaya diri, terus merubah karakter seseorang. Nah, merubah karakter seseorang ini bisa diambil dari belajar teater untuk mengekspresikan diri kita dalam bentuk apapun, lagi marah, sedih, ataupun gembira. Termasuk gembira sendiri diambil dalam teater juga, karena teater juga memiliki banyak kegembiraan seperti tertawa, dan kisah sedih juga ada, seperti menampilkan teater yang sedih untuk mengekspresikan kita kalau kita sedang galau atau sedih. Nah, tentang saat marah ini juga dapat diambil dari seni teater itu. Seni teater itu bisa saat si protagonis ini melakukan sesuatu hal yang tidak disenangi oleh penonton. Nah, itu dapat diambil dari rasa marah. Nah, mungkin segitu aja pengalaman saya dalam mengaplikasikan pembelajaran saya di semester 2 ini. Saya harap kalian juga memiliki pengalaman yang lain, bisa menceritakan kepada saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu waktunya nih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maulana
dari kelas 10 DKVB. Seni budaya umum. Saat mendengar nama itu, menurut kalian apa itu seni budaya umum? Menurutku, seni budaya umum adalah suatu mata pelajaran yang mengharuskan kita untuk mengekspresikan ide-ide atau emosi ke dalam mata pelajaran tersebut. Di dalam SBU itu ada yang namanya teater. Teater itu ada berbagai unsur di dalamnya, yaitu 1. Staf produksi. Staf produksi ini adalah sebuah tim atau individual yang menyiapkan segala sesuatu yang harus dipakai di dalam suatu pementasan itu. Yang kedua adalah sutradara. Sutradara adalah orang yang mengkoordinator pementasan supaya pementasan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang baik dan lancar. Yang kedua adalah stage manager. Stage manager ini adalah orang yang bertugas untuk memastikan segala sesuatu dan peralatan dapat dilakukan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Yang keempat yaitu adalah desainer. Desainer ini orang yang desainer ini adalah orang yang mendukung segala sesuatu estetika visual atau poster yang digunakan untuk memperindah suatu pementasan tersebut. Yang kelima yaitu panggung. Panggung merupakan tempat di mana pementasan akan digelar. Yang keenam yaitu naskah. Naskah adalah jalan cerita, baik itu dalam kisah nyata atau karya fiktif yang dibuat oleh seseorang. Yang ketujuh yaitu pemain atau aktor. Pemain diharuskan untuk mengharuskan dia untuk tidak menjadi dirinya agar bisa totalitas dalam memerankan suatu tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Saya pernah menonton teater. Ada 3 pertunjukan di dalam teater tersebut. Yang pertama berjudul Sebuah Kesalahpahaman. Yang kedua Badai di Hamparan Salju. Dan yang ketiga adalah Badut yang Sial. Ya. Nah, saat mereka akan berganti dari pertunjukan 1 ke pertunjukan 2, itu mereka mengharuskan para penonton untuk dimintai meninggalkan ruangan sebentar. Mereka membutuhkan waktu 5 menit untuk mengganti properti yang ada di dalam panggung. Lalu saat berjalannya suatu pementasan, saya melihat para aktor sangat totalitas saat memerankan suatu tokoh yang mereka mainkan. Mereka seperti bukan diri mereka sendiri. Saya berani berkata seperti itu karena setelah pertunjukan selesai, ada yang membuka sesi foto bersama aktor. Nah, si aktor ini sifatnya tidak seperti yang ada di dalam pertunjukan tersebut. Sekian dari saya akhiri.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Hagadi Putra dari SMK Metro Lampung. Dan asal kesatuan saya dari DKVB atau Desain Komunikasi Visual. Jadi di sini saya akan membuat video tentang seni budaya dan guru seni budaya saya. Nama guru tersebut adalah A. Duma. Beliau memegang materi teater saat pelajaran seni budaya dan beliau pun memberikan suatu materi tentang apa itu fungsi teater dan juga apa itu teater. Beliau menjelaskan satu persatu materi secara rinci, dimulai dari apa itu teater, dan beliau menjelaskan teater adalah seni pertunjukan yang melibatkan pementasan di depan penonton secara langsung. Biasanya melibatkan aksi, dialog, musik, dan gerakan untuk menceritakan cerita atau menyampaikan pesan kepada penonton. Dan beliau pun menjelaskan lagi yang kedua, yaitu adalah fungsi teater. Fungsi teater adalah sebagai hiburan, memberikan hiburan kepada penonton melalui cerita-cerita yang menarik dan pertunjukan yang menghibur. Dan fungsi teater juga mengandung pendidikan, karena dalam teater mengajarkan nilai-nilai moral, sejarah, dan budaya melalui cerita yang dipentaskan. Dan teater juga dapat memberikan platform bagi para seniman untuk mengekspresikan diri mereka melalui berbagai media, seperti acting, desain set, dan kostum. Dan mendorong pengembangan keterampilan seperti berbicara di depan umum, kerjasama tim, dan kreativitas bagi para aktor, kru, dan staf produksi. Itulah A. Duma. Ia menjelaskan secara rinci dan gampang diingat. Sikap beliau pun baik di kelas. Beliau emang sangat aktif orangnya, tetapi juga sangat baik memberikan edukasi bagi kita di kelas dan beliau pun sering bercanda, tetapi bercandanya sangat bisa diterima oleh kami siswa di kelas. Pada saat itu saya dan teman saya tertawa ketika A. Duma membuat hal yang menurut kami semua yang ada di kelas lucu. A. Duma sangat memegang teguh prinsip dia. Beliau sampai di titik ini karena kerja kerasnya. Dulu beliau membuat grup teater, tetapi teman-temannya kala itu pada tidak bisa sepertinya, pada mencar semua. Tetapi akhirnya mereka bersama lagi dan membangun teater dari nol sampai saat ini. Saya turut sangat bangga atas kerja kerasnya A. Duma. Berkat beliau, saya termotivasi dan akan bekerja keras. Dan intinya adalah niat seseorang bisa sukses karena niat dan doa. Memegang teguh prinsip seperti beliau, A. Duma, untuk membantu semangat yang ada di dalam diri sendiri. Karena ketika kita tidak ada prinsip, kita akan kehilangan arah. Maka dari itu kita harus ada prinsip di dalam diri kita. Pada saat itu saya tidak pandai berbicara di depan umum. Dan saat presentasi juga saya begitu tidak lancar berbicara. Dan ketika pelajaran seni budaya, A. Duma menjelaskan bahwa belajar seni teater bisa membuat kita percaya diri. Dan begitu saya langsung tergerak akan mempelajari teater. Dan juga waktu itu saya sempat menonton seni teater. Jadi saya menonton 3 seni teater. Yang pertama adalah berjudul Sebuah Salah Paham, karya Samuel Beckett. Dan yang kedua berjudul Bara di Hamparan Salju, karya Osman Sadi. Dan yang ketiga berjudul Nasib Sial Seorang Badut, karya Agus Tur. Setelah saya menonton ketiga seni teater tersebut, saya terpukau. Dan saya juga sangat mengapresiasikan tokoh-tokoh yang memerankan film atau seni teater tersebut. Dan saya putuskan akan mempelajari seni teater
lebih dalam lagi. Terima kasih Aduma. Berkat engkau, guru tertampan di dunia dan seisinya, saya bisa kembali pede berkat belajar teater dan juga berkat engkau. Terima kasih Aduma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Firmansyah dari salah satu siswa yang ada di SMK Negeri, khususnya di Kota Metro. Apa kabar kalian? Gimana hari ini? Sehat-sehat semuanya kan? Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Bagi yang menyaksikan video ini di siang pagi, ya silakan ngopi, awali pagi hari dengan ngopi. Buat siang, silahkan menonton ini sambil menonton ini sambil makan gitu, makan siang, atau bahkan mungkin sedang ngapain lah, terserah kalian. Yang selamat malam, silahkan kalian nonton ini, gabut deh lah, terserah kalian lah mau ngapain aja sambil nonton ini. Yang penting jangan aneh-aneh aja, jangan sambil nyupir lah. Ya, nama saya Asraf, saya salah satu siswa. Ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang pelajaran seni budaya umum di SMK. Saya akan menjelaskan tentang improvisasi. Improvisasi itu menurut saya adalah dialog, drama, atau adegan, atau percakapan tanpa skenario. Contohnya aja membuat video seperti ini tanpa skenario, persiapan minim, tidak ada lighting ya, ini nggak ada skenario sama sekali. Yang siapin cuma kamera, mic juga pakai HP saya sendiri. Ya seperti ini aja udah. Saya ngobrol dengan kalian, nggak ngobrol sih, lebih tepatnya berdialog seorang diri untuk mengerjakan salah satu tugas dari guru saya. Di sini ya itu aja sih materinya, dimana improvisasi itu juga melatih buat kita harus cepat berpikir gitu untuk menilai suatu adegan atau suatu percakapan. Itu harus cepat kita memberikan suatu kata atau suatu kalimat untuk kita ucapkan selanjutnya. Jadi improvisasi itu menurut saya kita itu harus belajar cepat berpikir, harus cepat berpikir kreatif. Bagaimana kita mencairkan suasana. Misalkan kita tuh sedang drama teater gitu, kita harus cepat berpikir supaya misalkan suasana teater itu terlalu suram, judulnya itu melawak, tapi kitanya suram, nggak ada lawakan. Nah itu kita harus mencairkan suasana. Menurut saya improvisasi itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita menuntut selalu dengan skenario yang telah kita baca atau kita berikan, itu kadang-kadang kita sering blank, sering lupa. Nah jadi menurut saya improvisasi itu penting untuk melatih otak, untuk mencairkan suasana atau melanjutkan adegan dengan yang kita perankan. Atau ya kita harus berpikir cepat lah di improvisasi tersebut. Video ini baru 4 menit ya, ditugasnya disuruh 5 menit, pas, nggak boleh lebih dan kurang. Saya juga bingung kenapa tugasnya seperti itu ya. Ini udah 2 kali take. Yang pertama itu gagal gara-gara nggak ke-record. Yang kedua mic-nya, ini ketiga berarti ya, ketiga kali take. Masih ada 33 detik lagi. Ya saya nggak tahu lah ini berapa menit ya kan? Sampai kapan.
Saya harus menunggu 5 menit pas, gak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Guru saya seperti itulah, guru saya unik memang, namanya Aduma. I proud of you, and saya suka cara mengajar Aduma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Arafah, biasa dipanggil di kelas Fathan. Saya akan membahas tentang teater. Pengertian teater. Seni teater adalah kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting. Teater mempunyai 3 pengertian, yaitu gedung atau ruangan, tempat pertunjukan film, sandiwara, dan sebagainya. Pengertian kedua adalah ruangan besar dengan deretan kursi-kursi ke samping dan ke belakang untuk mengikuti kuliah atau peragaan secara ilmiah. Pengertian terakhir ialah pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi seni drama, seni drama, sandiwara, dan drama. Kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan, sedangkan tata teater secara istilah diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di atas panggung untuk konsumsi penikmatnya. Berikut aktor. Aktor adalah pelaku yang memainkan peran, menghidupkan karakter. Sebagai medianya adalah tubuh manusia adalah tubuh aktor, dan karena itu tubuh tersebut harus dievakuasi atau diselamatkan dengan latihan. Berikut pementasan teater adalah seni tari, terus puisi, terus teater, pertunjukan teater, terus tari, terus apa itu? Terus berikut ini rangkuman tentang pengertian seni teater menurut ahli. Balthazar Valhagen. Teater merupakan seni drama yang melukiskan mengenai sifat serta untuk
serta watak manusia dengan melalui gerakan. Oulfon teater merupakan suatu kisah hidup yang digambarkan atau diilustrasikan di dalam bentuk gerakan atau disebut dengan live presented in action. Anme Kifardi teater merupakan suatu seni drama yang menceritakan mengenai sebuah kisah dengan melalui kata-kata serta gerakan. Sekian dari saya, Muhammad Narfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mardiansyah. Saya adalah salah satu pelajar yang ada di SMK Metro Lampung. Di sini saya akan memberi tahu beberapa kelebihan yang ada pada pembelajaran SBU. Pada pembelajaran SBU saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Saya menjadi lebih berani ngomong secara langsung. Banyak yang diajarkan di sana, yaitu teater salah satunya. Teater mengajarkan keberanian, tidak memiliki rasa malu, tidak gengsi, karena di Indonesia ini banyak sekali anak muda yang mengikuti gengsi yang berakhir pada kegagalan. Kami juga belajar banyak kata-kata yang baik, cara berbicara, dan lain-lain. Banyak sekali yang